Shalom, jumpa lagi dengan saya Tommy Sanger dalam Prophetic Eyesight News, sebuah program yang menyajikan ulasan profetik dari setiap berita yang sudah kami pilih setiap minggunya. Berikut berita pilihan Prophetic Eyesight News minggu ini. Berita pertama, kerjasama para pemimpin Orthodox Jews dan pemimpin Kristen. Berita kedua, Pilkada serentak. Berita ketiga, keterbukaan informasi di Indonesia. Shalom to all. My name is Shlomo Riskin. I'm the chief rabbi of the city of Efrat. Efrat is a city in Judea on the west bank of Israel, some 7 miles south of Jerusalem, overlooking Jerusalem. I'm an Orthodox rabbi. And an Orthodox rabbi who is very profoundly interested in religion in general, in Christianity, and especially in the persona of Jesus in particular. This started when I was studying in university, and I majored in Greek. And then I spent a year at the Hebrew University and had a magnificent course with Professor David Flusser, which was the Gospels in Greek. And I was truly fascinated with the personality of Jesus, whom certainly to myself I always refer to as Rabbi Jesus. Because I think he is indeed a model rabbi in many counts. And he lived the life of a Jewish rabbi. I would like to begin by trying to understand in depth that which unites the Jews and the Christians. And the first idea and ideal which informs both of our faiths is that of Messianism. The Greek Christos means Messiah. And Messiah is a Hebrew word, Mashiach, for the anointed with oil, the king at a time of world peace and world redemption. Indeed, on the cross, which crucified Jesus, appears the 4 letters, INRI, Yesu Nazareth, Jesus of Nazareth, Rex Judaecorum, the King of the Jews. And this idea and ideal of the perfectibility of human nature and society is one of the most important links that we Jews and Christians share in common. That is one of the most optimistic and critical ideas which we Jews and Christians share together and gave to the world. Roh Tuhan sedang membuka mata para pemimpin Yahudi Ortodoks untuk melihat bahwa kekristenan bukanlah musuh mereka, melainkan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Judaisme atau Israel. Di lain pihak, kekristenan melihat di dalam Kristus seluruh manusia didamaikan dan menjadi manusia baru melalui karya salib. Sehingga ada kesepakatan antara Judaisme Israel yang mewarisi janji Abraham dan kekristenan bangsa-bangsa yang mendapat warisan itu melalui Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dengan Tuhan Hashem Adonai. Karena kehendaknya adalah semua menjadi satu di dalam Yesus, sehingga kerajaan Tuhan dapat dinyatakan di bumi. Tidak kebetulan peristiwa ini terjadi di momen Hanukkah. Ada dedikasi ulang yang terjadi melalui kesepakatan yang dibuat antara pemimpin Yahudi Ortodoks dengan pemimpin Kristen. Sebuah tindakan untuk menggenapi kehendak Bapa di sorga. Tuhan hanya dapat diam di bumi
melalui mereka yang disatukan di dalam Yesus, karena mereka akan menjadi bait-Nya yang hidup. Setelah jeda yang berikut ini, kami akan kembali dengan berita pilkada serentak. Selama 70 tahun merdeka, Indonesia akhirnya siap memasuki sejarah baru dalam sistem demokrasi terkini melalui Pilkada Serentak 2015. Tujuan Pilkada Serentak adalah regenerasi pemimpin yang mampu mendorong laju pembangunan di tingkat lokal. Ini menjadi pesta demokrasi terbesar ketiga setelah pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Pada awalnya, pemilu hanya bertujuan memilih anggota lembaga perwakilan, yakni DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya atas mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat disepakati untuk dipilih langsung oleh rakyat. Tahun 2004 untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Begitu pula dengan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, awalnya kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung akhirnya terlaksana pertama kali pada 1 Juni 2005 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pilkada tahun 2005 ini menjadi tonggak proses demokratisasi di Indonesia. Semula pilkada serentak akan digelar di 269 wilayah, namun KPU akhirnya menunda pilkada di 5 daerah, sehingga tinggal 264 daerah yang melaksanakan pilkada hari ini. Lebih dari 100 juta rakyat Indonesia terdaftar dan berhak menentukan calon pemimpin di daerahnya masing-masing. Tanggal 9 Desember 2015 merupakan hari bersejarah bagi Indonesia. Di hari itu, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pilkada serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hari bersejarah ini bersamaan dengan perayaan Hanukkah yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 14 Desember 2015. Jika melihat hal ini, Indonesia dalam persiapan untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan di hari-hari terakhir. Indonesia sedang dibawa kepada satu kesepakatan di mana Tuhan akan bersepakat dengan pemimpin yang dipilih bangsa ini dan menyingkapkan apa yang Dia kehendaki melalui Roh-Nya yang memberikan hikmat dan pengertian. Ketika orang-orang ini muncul dan mendedikasikan dirinya kepada kesepakatan Tuhan, maka apa yang menjadi kehendak sorga tergenapi di bumi Indonesia. Kami akan kembali dengan berita tentang keterbukaan informasi. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ya sekarang ini era keterbukaan, nggak sangat sulit lah menutupi hal-hal yang misalnya yang nggak baik, nggak bisa. Eranya udah era keterbukaan seperti ini. Jadi selalu saya sampaikan, beritakan kepada masyarakat, beritakan kepada publik, sampaikan apa adanya. Kalau ada kesulitan sampaikan. Dengarkan suara rakyat, dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, karena respon secepatnya. Saya kira memang sekarang ini eranya seperti itu. Jadi, udah nggak ada pilihan. Dunia sedang masuk ke dalam era informasi yang begitu sangat cepat. Teknologi canggih yang melampaui segala batas dapat menjangkau sampai ke penjuru dunia. Dampak dari semuanya ini adalah informasi menjadi sangat mudah didapat. Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia tidak dapat membatasi semua kemajuan teknologi. Ketika pemerintah mendorong keterbukaan informasi bagi publik, menandakan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan yang ada. Tuhan dapat memakai apapun untuk memulihkan bangsa ini, termasuk kemajuan teknologi yang dapat mendorong adanya keterbukaan informasi. Segala sesuatu yang salah
yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki pasti akan sangat mudah dibuka saat ini. Karena Roh Tuhan sedang menyatakan segala hal yang selama ini tersembunyi untuk disingkapkan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sehingga semuanya harus segera masuk kepada penggenapannya, termasuk untuk Indonesia, karena penggenapan rancangan dan panggilan Tuhan atas bangsa ini segera terjadi. Segala hal yang dilakukan musuh atau kegelapan tidak dapat terjadi karena Roh Tuhan sedang ada atas Indonesia. Atmosfer di bangsa ini dipenuhi oleh namanya, dan itulah atmosfer terangnya sendiri yang akan terus menerangi bangsa ini melalui mereka yang sudah dipilihnya, yaitu orang-orang yang memegang perjanjian dengannya. Demikian telah kita saksikan bersama pembahasan mendalam dari serangkaian berita pilihan yang kami angkat dalam Prophetic Eyesight News minggu ini. Ingatlah selalu bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi di sekeliling kita. Saya Tommy Sanger, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dalam tayangan Prophetic Eyesight News berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.